masalah ITF yang memang tupoksinya Jakpro punya kan gitu, walaupun dengan SKPD-nya itu lingkungan hidup gitu. Kalau memang tidak ada beliau gitu, yang berkompeten kan direkturnya nih, direkturnya yang kompeten itu Jakpro-nya kan gitu. Kalau memang tidak ada kejelasan beliau kenapa tidak bisa hadir di komisi D, kita kan perlu kepastian juga kita mau bahas atau tidak di rapat ini. Dan ini juga diperkenalkan lah yang mewakili ini siapa dari Jakpro. Makasih pimpinan. Proyek ITF Sunter, kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dwi, Direktur Utama kami, karena pagi tadi ada acara dengan Pak Gubernur mengenai coronavirus yang sampai dengan sekarang belum selesai. Jadi menugaskan kami yang memang secara tupoksi berada di kami ITF Sunter. Terima kasih. Dinas Sehat dan Jakpro sudah menyiapkan paparan laporan untuk rapat kerja pada pagi hari ini. Mohon izin kami sampaikan bagian Dinas Sehat dulu dan nanti didetailkan oleh Jakpro materi-materi detailnya. Izin Bu. Bapak Ibu anggota dan pimpinan Komisi D yang terhormat, di paparan Dinas Sehat ada dua bagian. Pertama adalah kami laporkan progres di tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2019 bagian-bagian kami dan Jakpro sudah dilakukan. Intinya milestone-nya adalah sudah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Dinas Sehat dengan Jakpro, dan sekaligus juga perjanjian jual beli listrik antara PT PLN dan Dilut Jakarta Solusi Lestari, dan itu terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019. 16 Januari dan 12 Januari tersebut beberapa hal tidak bisa dipenuhi sehingga telah disepakati adanya perpanjangan waktu, yaitu sampai dengan April 2020. 12 April untuk perpanjangan pemenuhan syarat IMB dan 16 April 2020 merupakan batas waktu berikutnya untuk perpanjangan tanggal efektif perjanjian jual beli listrik ITF Sunter oleh PT PLN. Jadi kita masih dalam tenggat waktu sampai tanggal 16 April tersebut. Nanti tentu PT Jakpro akan bisa melaporkan lebih detail progresnya per hari ini. Nah, jadi dari nomor 1, 2, dan 3 tersebut, isu dari kelanjutan pembangunan ITF Sunter tersebut masih berkutat di aspek pendanaan. Di mana di sini kemarin pada November 2018 sampai 2020 sudah dilakukan due diligence oleh IFC Bank Dunia terhadap pembiayaan ITF Sunter. Dari due diligence ini ada beberapa isu yang bankability yang harus dipenuhi. Nah, dengan ditemukannya isu bankability tersebut, maka PT Jakpro sudah mendapatkan bridging finance dari Bank DKI senilai 600 miliar sehingga untuk melakukan pengerjaan awal itu sudah dilakukan seperti land clearing dan soil test dan lain sebagainya. Pengelolaan sampahnya, pasokan sampahnya. Berdasarkan dua dokumen tersebut, diskusi baru bisa dilakukan kepada para lender, lembaga pembiayaan. Dan oleh karenanya progres pada saat ini ada beberapa isu yang masih diangkat oleh lender yang sekarang ini kami sedang berusaha untuk memenuhinya, baik dari pihak lender maupun dari pihak kami Jakpro maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup atau Pemprov DKI. Sesungguhnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri masing-masing itu mencoba sudah melakukan upaya keras untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun karena ini project financing selama 25 tahun, lembaga pembiayaan mengharapkannya tentu sewa lahannya
harus ada kepastian, tidak hanya 5 tahun tapi sampai dengan akhir masa penugasan 25 tahun. Itu sebabnya kami sampaikan juga concern ini, dan baik Dinas Lingkungan Hidup maupun BPAD sudah membuat terobosan dengan kemudian menginisiasi diskusi sewa lahan jangka panjang hingga cakupan waktunya 25 tahun operasi dan 3 tahun konstruksi. Sudah ada jalan keluar dan saat ini tinggal finalisasi dokumen tersebut. Jadi concern dari lembaga pembiayaan mengenai sewa lahan juga sudah bisa terpenuhi. Namun demikian, memang pada tanggal 16 Januari belum bisa dilakukan pemenuhan terhadap tanggal efektif dari PPA atau perjanjian jual beli listrik yang tadi disampaikan. Porsi Jakpro kami sudah memenuhi, namun porsi mitra belum bisa dipenuhi karena belum ada kesepakatan atau perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan. Itu sebabnya kami kemudian juga mencari alternatif. Kita tidak bisa hanya terpaku pada satu lembaga pembiayaan saja, sehingga pada tanggal 29 Januari kami meminta supaya hak eksklusif dari lembaga pembiayaan itu dilepaskan, dan kami kemudian juga mencari alternatif lembaga pembiayaan yang ini berasal dari lokal, termasuk di dalamnya adalah ada unsur Bank DKI yang secara full. Masalah tadi Bapak sampaikan juga, saya ini terbesit juga ketika Pak Sarif tadi bilang sampaikan kok 36 bulan nih baru bisa running, ya, tapi baru bisa mengelola sampahnya. Artinya sampah yang di kita ini nanti itu cocok nggak untuk dimasukkan ke dalam teknologi yang berbasis dari Fortune? Nah, artinya ini sesuai nggak? Kan kita kan nggak tahu nih sampah kita, sampah yang kita kelola sehari, sampah dari rumah tangga kan, sampah pasar kan, sampah yang lain-lain gitu kan. Artinya bisa menghasilkan nggak kalau tadi disampaikan dengan misalnya berapa megawatt Pak? 2235 megawatt. Artinya bisa nggak? Kalau nggak sesuai dengan 35 megawatt itu seperti apa? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Nah, terus yang kedua Pak Andono, ini saya baru dapat Pak Permen LH tahun nomor 24 tahun 2019, bahwa di sini bisa mengajukan istilahnya BPLS kalau nggak salah, bantuan biaya layanan pengelolaan sampah dalam rangka percepatan pembangunan. Nah, ini bisa dipikirkan Pak, mungkin bisa dibaca-baca dengan Permen LH ini untuk bagaimana istilahnya masalah pembiayaan di sini. Dengan isi sebagai bahan tambahan aja Pak. Kiranya itu dari saya, terima kasih pimpinan. Wakil pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja sama Pak Handono sama Pak Hanif nih. Saya jadi pusing nih Pak, jadi bingung Pak Handono. Kalau pemerintah ingin mengurangi sampah kita, ingin membangun ITM, terus kerjasama dengan Fortune dan pelaksananya BUMD kita, Jakpro. Tupoksinya beda-beda. Sampai sejauh mana sih Pak Fortune ini, dan tugasnya Fortune itu apa? Kalau kita melihat ini dari tadi ini, Pak Hanif sama LH ini sama kita masih cari-cari duit nih kan gitu. Sedangkan ini kan pakai APBD, kemarin kita ini pakai APBD yang ada di LH untuk membangun ITF ini. Terus Fortune-nya apa tugasnya? Kalau memang Fortune-nya tidak punya fungsi, ada cuma ingin bekerja sama dan lain-lain, buat apa gitu loh. Mendingan kalau Pak Hanif bilang kita ini tadinya mau cari dana komersial kan gitu, dikasihkan aja swasta nasional kalau memang tujuannya itu. Tapi kan ini tidak beda gitu, kita ingin sampah ini berkurang di DKI Jakarta, sampah ini tidak ada di DKI Jakarta, itu tujuan kita. Memang tujuan kita bukan untuk seperti kita ingin listriknya kita ingin jual, kita enggak begitu kan. Tujuan kita ingin mengurangi sampah gitu loh, biar DKI Jakarta ini bersih dari sampah. Tujuan Pak Gubernur ingin mempunyai ETF yang sekarang ini programnya 5. Sampai hari ini pun memang satu pun belum ada yang jalan. Kalau sesuai dengan tadi penjelasan Pak Hanafi, masih lama gitu. Kapan DKI Jakarta bersih sampah gitu? Kalau memang Fortune tidak mau, ya sudah, diputus saja. Dan saya juga, ini juga lihat, masih ada sewa juga. Memang tanah itu punya siapa gitu loh.
Bukannya punya aset Pemda. Kalau punya aset Pemda kan kita tidak ada perlu kerjasama sewa menyewa. Ini tambah pusing lagi nih. Udah sewa kita, terus tidak jalan, JSL-nya kita, listrik kita nggak butuh listrik lah, orang kita ingin sampah kita bersih kok gitu loh. Tujuannya aja difokuskan apa gitu. Kalau kayak begini, kapan selesainya? Masih muter-muter ini. Fortune-nya apa? Tugasnya Fortune sekarang. Dia cuma ngasih apa ke kita? Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa kita pakai Fortune? Kasih aja swasta nasional, suruh kerjain, cari. Orang Indonesia pintar-pintar kok Pak. Ngapain jauh-jauh kita ke Fortune? Cari orang Indonesia. Banyak orang Indonesia yang pada kerja di Jepang, pintar-pintar tuh. Di Jepang, banyak orang Indonesia pintar-pintar. Ngapain kita pakai? Panggil aja orang Indonesia yang ada di luar-luar tuh. Suruh kerjain ini ETF. Masa nggak sampai, nggak selesai? Kayak gini kapan Indonesia DKI Jakarta bebas sampah? Yang lumpuh sekian. Yang tadi Pak Asli di Bandar Gebang dalam berapa tahun sampah kita sudah tidak bisa menggunung lagi. Pak Asep harus kerja, yang di bawah harus dibersihkan lagi biar sampah itu turun ke bawah lagi. Sampai kapan Pak? Monggolah dipikirkan, ngapain kita pakai Fortune? Kalau tidak ada sumbangsinya buat kita, buat DKI ngapain gitu loh. Cari aja swasta nasional, orang Indonesia pintar-pintar kok. Banyak di Jepang tuh pada kerja jadi eksekutif di Jepang, pintar.